Halo, Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Buka buku dan pensilnya, kita belajar bersama-sama ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar pembelajaran 5. Coba dibuka bukunya halaman berapa pembelajaran 5? Iya, halaman 83. Ya, di situ kalian buka aja langsung ya di halaman 84-nya. Ada tata tertib yang ada di sekolah. Kemarin Miss Fani sudah menjelaskan tata tertib yang ada di sekolah saat jam pelajaran, kemudian saat jam istirahat ya teman-teman. Nah, sekarang Miss Fani akan memberitahu tata tertib apa saja yang ada di ruang UKS dan juga di kantin ya. Jadi setiap tempat itu di sekolah kita mempunyai tata tertib. Nah, di sini ada tata tertib di ruang UKS. Ruang UKS itu untuk anak-anak yang sedang sakit atau sedang butuh istirahat karena tidak badannya lemas, seperti itu ya teman-teman. UKS itu kepanjangannya usaha kesehatan sekolah. Jadi di dalam UKS itu sama seperti di perpustakaan, ada petugasnya. Setiap hari ada yang jagain UKS. Nah, di sini ada beberapa tata tertib UKS yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama, siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa seizin petugas UKS. Jadi setiap siswa yang ingin beristirahat atau yang sedang sakit harus dengan seizin petugas UKS yang sedang piket. Kemudian yang kedua, siswa yang boleh masuk hanya siswa yang sedang sakit ya. Jadi siswa yang sehat-sehat aja nggak boleh masuk ke sini dengan alasan misalnya kalian malas belajar, mau ke UKS pura-pura sakit. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Tidak boleh bohong, itu namanya kalian bohong. Jadi yang hanya masuk ke UKS hanya siswa yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga, siswa diperbolehkan masuk apabila untuk mengukur tinggi dan berat badan. Boleh nih kalian masuk apabila seizin guru kalian atau seizin petugas piket bahwa saya pengen mengukur tinggi badan saya dan berat badan saya gitu. Boleh diizinin pasti kalau hanya untuk mengukur tinggi dan berat badan. Di sana pasti tersedia peralatan untuk mengukur tinggi dan berat badan. Kemudian yang keempat, pengunjung UKS harus menjaga kebersihan ya. Karena UKS itu tempat untuk barang-barang medis, barang-barang rumah sakit, obat-obatan segala macam. Jadi kita harus menjaga kebersihan di sana ya. Kemudian yang kelima, tidak boleh gaduh saat di UKS. Misalnya kalian mau menjenguk teman kalian yang sedang di UKS, kalian bisa datang tapi tanpa ada kegaduhan ya teman-teman. Harus sunyi, harus tenang. Kemudian yang terakhir, penggunaan alat-alat dan obat harus seizin petugas UKS. Nah, di dalam UKS itu banyak sekali barang-barang yang ada di kedokteran ya teman-teman, yang ada di rumah sakit, yang ada di dokter. Nah, itu nggak boleh kalian main ambil pakai aja, mau megang-megang aja, itu tidak boleh karena di sana ada petugasnya. Jadi yang hanya boleh menggunakan atau kalian mau menggunakan harus atas seizin petugas UKS ya teman-teman. Kemudian ada lagi tata tertib di kantin. Nah, saat kita di kantin juga kita mempunyai tata tertib teman-teman. Jangan mentang-mentang jam istirahat terus kita bebas mau ngapain aja. No, tidak seperti itu. Jadi saat di kantin kita juga punya tata tertib. Salah satunya yaitu ini beberapa tata tertib yang harus kalian ketahui saat di kantin. Yang pertama yaitu kantin dibuka pada jam istirahat ya. Jadi pada saat jam pelajaran tidak boleh pergi-pergian ke kantin ya, nggak boleh. Nanti kalau ketahuan guru atau ketahuan guru piket akan kena hukuman ya. Jadi ke kantin hanya pada saat jam istirahat. Lalu kemudian yang kedua, buang sampah di tempat yang sudah disediakan ya. Pasti di kantin itu ada tempat sampah. Nah, jadi kalian kalau habis makan setelah jajan harus dibuang pada tempat sampah. Tidak boleh ditaruh di meja aja ya, di meja kantin nggak boleh, harus ditaruh ke tempat sampah. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga kebersihan kantin. Menjaga kebersihan itu di mana saja ya teman-teman, salah satunya di kantin. Karena kantin itu tempat makanan. Jadi kita
harus menjaga kebersihan supaya di tempat makanan itu bebas dari penyakit, tidak banyak lalat ya, tidak banyak binatang-binatang yang menjijikan karena di sana tempatnya banyak makanan. Kemudian yang keempat, antri dengan tertib ya. Setiap kita jajan itu pasti kita harus antri ya kan. Jadi jangan rebutan saya dulu, tidak seperti itu. Siswa yang baik itu harus mengantri dengan tertib ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu membayar makanan sebelum makanan diberikan. Jadi kalian harus membayar makanan dulu, kemudian boleh minta dihidangkan makanannya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian coba kalian buka halaman 85. Nah, di situ ada teks cara merawat kucing. Coba kita baca bersama-sama ya. Menjaga kebersihan kandang dan bak pasir. Kemudian memperhatikan makanan dan minuman kucing. Lalu memandikan kucing seminggu sekali. Kemudian membawa ke dokter jika sakit dan perlu divaksin. Lalu memperlakukan kucing dengan baik. Yang terakhir, memberikan lingkungan yang nyaman untuk kucing. Nah, ini ada beberapa cara untuk merawat kucing. Jadi bagi kalian yang ingin merawat kucing atau belum tahu caranya bagaimana merawat kucing, kalian bisa pelajari cara-cara di sini. Harus menjaga kebersihan kandang dan baknya, memperhatikan makan dan minum, memandikannya, memvaksin, dan juga lingkungannya harus nyaman supaya kucingnya juga merasa nyaman ya teman-teman ya. Seperti itu cara merawat kucing yang harus kalian ketahui. Lalu kemudian coba dibuka halaman 89. Nah, di situ ada gambar lari jarak pendek. Setelah kemarin kita belajar latihan berjalan, kemudian latihan berlari. Nah, berlari juga ada macamnya teman-teman. Ada lari jarak pendek, ada lari cepat, ada lari jarak jauh, ya seperti itu. Nah, lari jarak pendek ini seperti yang ada di gambar. Lari jarak pendek kalau dalam bahasa olahraganya itu adalah lari sprint. Sprint ya. Lari sprint itu biasanya hanya dilakukan paling minimal itu pada umumnya berjarak 100 meter ya teman-teman. Pokoknya di bawah 500 meter. Jadi kalau misalnya larinya itu jaraknya 1 km atau 2 km, berarti itu bukan lari jarak pendek atau lari sprint, itu bukan ya. Lari sprint itu hanya dilakukan biasanya 100 meter, 200 meter, 300 meter, seperti itu ya teman-teman. Tidak lebih dari 500 meter biasanya ya. Dan yang sering dilakukan yaitu minimal hanya 100 meter saja. Nah, di sini ada tata cara melakukan lari jarak pendek. Yang pertama, kita posisikan duduk, lalu kemudian lari sampai setelah fluid dinyalakan oleh wasit ya. Kemudian lari sampai menyentuh garis finish ya teman-teman. Lari sprint ini dilakukan dengan cepat, lari cepat ya. Jadi bukan seperti gerak jalan atau seperti gerak lari-lari jogging, itu tidak. Ini lari sprint itu lari cepat karena jaraknya itu dekat, makanya larinya itu harus cepat. Seperti itu ya teman-teman. Baik, pembelajaran cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, assalamualaikum.